benarkah otak mengalami pembusukan? Oxford menobatkan brain rot sebagai Word of the Year pada tahun 2024. Hal tersebut terjadi setelah Oxford menghimpun suara publik selama 2 minggu dengan total partisipan sejumlah 37.000 orang. Ya, akhir-akhir ini di jagat maya istilah brain rot memang sedang sering muncul. Istilah ini banyak muncul pada platform media sosial populer seperti TikTok. Secara historis, istilah brain rot mulanya muncul pada buku karangan Henry David Thoreau dengan judul Walden pada tahun 1845. Kata tersebut muncul pada kutipan kalimat yang merupakan kritik dari Thoreau kepada masyarakat yang merendahkan gagasan-gagasan yang kompleks demi pemikiran yang sederhana. Hal tersebut dianggap Thoreau sebagai tanda kemunduran dalam upaya masyarakat untuk berpikir secara mendalam dan mengembangkan kapasitas intelektual mereka. Brain rot secara harfiah diartikan sebagai pembusukan otak. Namun, istilah brain rot merupakan sebuah ungkapan yang bermakna sangat berbeda dari istilah harfiahnya. Brain rot diartikan sebagai konsumsi seseorang terhadap konten-konten yang berkualitas rendah di internet secara berlebihan. Konsumsi materi online yang berlebihan diprediksi mampu mengganggu kesehatan kognitif dan mental seseorang. Dilansir dari BBC, Casper Gradwell, presiden dari Oxford Language, menganggap penobatan brain rot sebagai Word of the Year merupakan bentuk evolusi bahwa kehidupan virtual telah menyusupi hal-hal yang kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, hal tersebut juga mencerminkan kondisi masyarakat yang sadar bahwa mereka mulai cemas dan tidak puas dengan kondisi di dunia virtual, terutama dengan konten-konten yang bermutu rendah di media sosial. Selanjutnya, mari kita bahas fenomena brain rot dari sudut pandang neuropsikologi. Penelitian terkini memang tidak secara langsung menggunakan istilah brain rot dalam pembahasannya. Terdapat penelitian yang melakukan pemeriksaan terhadap efek paparan konten video pendek yang berlebihan secara psikologis dan neurologis. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa adiksi terhadap video pendek memiliki hubungan positif dengan prokrastinasi akademik. Video pendek memberikan akses untuk mendapatkan hiburan secara cepat dengan durasi singkat. Walaupun terkesan singkat, kondisi menonton video pendek biasanya menjebak pengguna ke dalam siklus konsumsi yang terus-menerus sehingga waktu pengerjaan tugas akademik tertunda. Penelitian ini menjelaskan bahwa video pendek memiliki potensi untuk melemahkan kemampuan seseorang untuk fokus dalam jangka panjang. Pada penelitian lainnya menyebutkan bahwa konsumsi video pendek yang berlebihan juga berhubungan secara negatif pada konsentrasi atau atensi seseorang. Indikasi dari hal tersebut muncul saat individu yang memiliki kebiasaan berlebih dalam menonton video pendek atau lebih dari 4 jam sehari memiliki perbedaan gelombang otak P300 yang signifikan dibandingkan individu dengan kebiasaan menonton video reguler atau kurang dari 3 jam sehari. Gelombang otak P300 adalah gelombang otak yang mewakili proses kognitif yang berhubungan dengan atensi. Kelompok individu dengan kebiasaan menonton video pendek berlebih menunjukkan gelombang otak P300 lebih kecil dibandingkan kelompok individu dengan kebiasaan menonton video pendek reguler. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kelompok dengan frekuensi menonton video pendek berlebih memiliki kemampuan atensi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok menonton video reguler. Di Cina, terdapat penelitian yang melakukan pemeriksaan gelombang otak manusia terkait kecenderungan
seseorang menonton video pendek terhadap fungsi eksekutif menggunakan EEG atau elektroensefalogram atau alat perekam aktivitas elektrik otak. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas otak di bagian prefrontal cortex pada orang dengan intensitas menonton video pendek cenderung memiliki penurunan aktivitas pada rentang frekuensi gelombang theta dalam mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan fungsi eksekutif. Dalam penelitian tersebut, aktivitas gelombang theta diyakini merupakan kondisi otak dalam memproses informasi yang kompleks, terutama dalam memberikan perhatian dan mendeteksi kesalahan dalam suatu tugas. Terdapat juga penelitian yang menjelaskan menonton video pendek yang berlebihan di media sosial dapat mengurangi kemampuan analisis seseorang. Seseorang akan terbiasa menggunakan informasi secara cepat dan otomatis sehingga individu memiliki potensi untuk menerima informasi secara mentah-mentah. Dampaknya, individu berpotensi untuk menerima informasi palsu hingga berita bohong tanpa melakukan analisis yang mendalam. Kabar baiknya, hal-hal negatif yang berkaitan dengan intensitas tinggi menonton video pendek di media sosial dapat diantisipasi dengan beberapa usaha. Di antaranya adalah yang pertama, mulai meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari video pendek sehingga kita dapat berusaha untuk melakukan kontrol diri dan mengurangi mengkonsumsinya. Yang kedua, mengganti kegiatan menonton video pendek dengan membaca buku, berolahraga, atau mempelajari keterampilan baru. Yang ketiga atau yang terakhir, batasi waktu penggunaan media sosial. Selain akan mengurangi screen time dari aktivitas menonton video pendek, hal tersebut juga akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, itu tadi terkait dengan brain rot. Sampai jumpa di video selanjutnya.